Selamat malam teman-teman dan selamat pagi Romo. Selamat malam, selamat pagi. Nama saya Lucy, senang sekali ketemu lagi teman-teman. 2 minggu lalu kita baru aja selesai dengan latihan rohani summer program kita yang dibimbing oleh Romo Henry. Dan kemarin temanya adalah sepucuk surat cinta dari Tuhan dan Romo mengambil inspirasi dari surat-surat perjanjian lama. Tapi hidup berjalan terus dan kita juga terus berkembang, karena itu kita perlu terus melakukan latihan rohani. Setelah libur 1 minggu, sekarang mari kita mulai lagi latihan rohani kita dan sekarang kita masuk ke fall program. Dan di fall program ini tema besar kita adalah ketika dua orang bersama. Melalui 7 sesi latihan rohani, latihan doa kita akan dibimbing untuk merenungkan makna perkawinan dengan latihan rohani. Ini sepertinya lanjutan latihan rohani kita yang kemarin ya teman-teman. Dan program ini terbuka untuk semuanya loh ya, untuk pasangan muda, pasangan tua, pasangan setengah tua, yang mencari pasangan, dan juga buat yang masih jomblo. Dan pembimbing kita untuk fall season ini adalah Romo Makarius Maharsono Probo SY, dipanggil Romo Mahar ya Mo? Ya, betul. Ya, info tentang Romo Mahar bagi yang belum mengenal, Romo Mahar ditabiskan jadi imam tahun 91, lalu tahun 92 sampai 2014 Romo ditugaskan di Thailand. Wow, 22 tahun ya Mo di Thailand, lama banget Mo. Iya, plus waktu frater saya di sana 3 tahun. Waduh, lama di sana. Ya. Kemudian tahun 2014 Romo kembali ke Indonesia dan bertugas di Paroki Kota Baru Jogja. Jadi Romo sekarang tinggal di Jogja. Ya. Dan waktu tahun 2000 sampai 2001 Romo mengambil sabatikal di Berkeley dan pada saat itulah Romo berkenalan dan melayani WKICU selama kurang lebih 8 bulan kalau nggak salah. Judul materi yang dipersiapkan Romo untuk kita malam ini adalah harapan dan keinginan. Nanti mungkin Romo sedikit memperkenalkan diri dan menjelaskan dinamika latihan rohani buat kita ya Mo. Ya. Sekarang kita mau mulai sesi kita, minta tolong Romo buka dulu dengan doa dan kemudian silakan Romo mulai pengajaran. Terima kasih Romo. Terima kasih Lucia. Bapak Ibu, teman-teman, mari kita doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ketika Engkau memanggil Abraham, Engkau mempersiapkan juga langkah-langkah untuk selanjutnya pada Ishak, Yakub, sampai kami sekarang. Berkatilah kami pada sesi-sesi ini dan berikutnya, agar mata batin kami melihat, telinga kami mendengar, kulit kami merasakan, dan hati kami menangkap apa yang menjadi pewahyuan-pewahyuan-Mu, baik lewat kitab suci, lewat tradisi gereja, lewat orang-orang di dalam keluarga dan di sekitar kami, agar rencana-Mu, kehendak-Mu itu terjadi di dalam diri kami temukan dan kami gembira ambil bagian di dalamnya. Berkatilah kami semua dan berkenanlah Roh Kudus membuka pikiran, hati, dan perasaan kami. Bapak Ibu, kita juga mohon Ibu Maria untuk menuntun kita agar kita juga menangkap kehadiran Tuhan itu, baik lewat sabda maupun lewat peristiwa-peristiwa kita. Kita doakan Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana? Saya langsung mulai atau masih? Iya, Mo, silakan. Oke. Perkenalkan diri dulu, Mo ya. Iya, tadi sudah cukup diperkenalkan dan hanya saya menambahi dikit. Saya tidak melayani WKICU waktu itu, tetapi dilayani. Ya. Saya datang sebagai orang dusun yang masih kunyun-kunyun gitu ya, enggak tahu apa-apa, masuk ke SF gitu kan. Dan warga sana sangat membantu saya banyak sekali. Maka sekalian mengucapkan terima kasih sekali lagi gitu ya. Oke. Saya berterima kasih dulu atas undangan untuk ambil bagian dalam latihan rohani teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari di WKICU ya. Dan saya sangat terkesan dengan keseriusan teman-teman dalam menjalani latihan rohani ini. Saya mencoba menangkap apa yang dikatakan Romo Andang dan mencoba membaca beberapa catatan-catatan yang dilakukan atau dibuat oleh teman-teman di WKICU. Yang kedua ingin saya sampaikan, apa yang saya sampaikan sekarang dan besok, antara lain saya akui saya terinspirasi waktu saya mendampingi orang-orang muda di Thailand. Tapi saya juga terinspirasi ketika di San Francisco bertemu dengan orang-orang muda yang ambil bagian dalam RCIA. Lalu melihat bagaimana Tante Swan, Om Hok Tuan itu mendampingi orang-orang yang mau menikah. Nah, itu salah satu percik yang mempengaruhi saya. Iya ya, kesadaran saya adalah iya ya, perlu ada persiapan perkawinan yang mendalam bagi orang-orang yang mau menikah, supaya tidak hanya menekankan pada entah sekarang jadi wedding organizer-nya atau apa gitu ya. Jadi itu memang indah, tetapi ada hal-hal yang lebih serius yang perlu diolah. Pulang dari San Francisco tahun 2021 itu saya mulai ditugaskan untuk membuka paroki di dekat Pattaya, daerah turis. Dan dengan membuka paroki itu yang sangat kecil, jangan dibayangkan parokinya Agem pernah ke sana ya, karena Agem nikah di sana. Tapi paroki di sana umatnya itu hanya sekitar 120 orang. Ya, 42 keluarga. Tetapi pada saat itu lalu mulai banyak pasangan-pasangan bekas mahasiswa-mahasiswi bimbingan lalu untuk menikah di sana atau meminta saya menikahkan mereka di paroki mereka. Nah, lalu saya mulai memperkembangkan retret persiapan pernikahan ya sejak saat itu secara serius, dan programnya adalah 3 hari weekend. Biasanya weekend itu kami pakai untuk itu. Saya juga berterima kasih pada San Francisco karena memperkenalkan saya kepada non-violence communication di bawah guru Marcel Rosenberg yang luar biasa itu. Dia bicara tentang non-violence communication dan itu saya olah dengan meditasi Buddhisme, meditasi kesadaran, lalu dengan spiritualitas Ignatian menjadi apresiatif communication. Yang meskipun saya tidak ahlinya, tapi saya tetap belajar itu ya untuk memperkembangkan komunikasi yang apresiatif. Dan saya tahu saya banyak kelemahan di situ karena bahasa komunikasi saya kalau di Jogja istilahnya itu preman gitu ya. Jadi kalau saya ngomong ya lurus-lurus saja gitu kan.
kadang-kadang tanpa rikuh dan segala macam itu. Tapi maksudnya hanya supaya message itu tertangkap. Baik, itu beberapa latar belakang yang membantu saya mengolah apa yang terjadi ketika orang itu bertemu. Tapi di sisi lain, saya juga sangat berterima kasih waktu sabbatical itu saya mempunyai kesempatan untuk membaca kitab suci secara lain. Adalah memang ada yang namanya Ignatian Lectio Divina, itu yang saya kembangkan. Tetapi itu pun saya berguru kepada seorang Yesuit yang sudah meninggal, itu Maria Carlo Martini yang dulu di Uskup Milan, yang menulis banyak komentar tentang kitab suci. Dan cara dia menjelaskan kitab suci itu saya pelajari dan itu saya pakai, sehingga nanti selama kita juga mengikuti teks-teks kitab suci itu, meskipun saya bukan ahli tapi lebih sebagai praktisioner gitu ya sederhana, tapi mencoba menangkap bagaimana kitab suci itu menjadi sabda yang hidup. Nah, ketika itu lalu kitab suci menjadi buku atau kitab yang tidak pernah akan selesai kita baca. Karena setiap kita baca ternyata ada sesuatu yang baru yang diwahyukan Tuhan. Nah, ternyata Tuhan itu kalau memberi pewahyuan tidak sekali selesai, tetapi ada semacam pewahyuan terus menerus gitu ya, ongoing revelation gitu ya, itu indah. Dan itu saya temukan dengan cara justru membaca kitab suci seperti Ignatian Lectio Divina, tetapi dengan dasar itu meditasi kesadaran dengan berbagai bahan atau dasar seperti itu. Nah, lalu saya ingin mengajak sharing mengenai apa yang sudah disampaikan oleh panitia, oleh Agem CS, mengenai melihat apa yang terjadi ketika dua orang bertemu, dan secara khusus teksnya itu tentang Iska dan Rebeka dengan Ribka. Begitu. Sebelum bicara tentang teks Iska dan Rebeka, izinkan saya, ini masih pengantar beberapa hal ya. Jadi tadi pengantar pendekatan, sekarang pengantar umum bagaimana kita membaca kenyataan. Agem bisa menampilkan karena saya bisa membantu menampilkan nanti. Oh ya Romo, baik. Itu ya, ada yang dua. Pertama dulu. Oke, baik, yang pertama itu yang Tia, coba tolong yang mana ya Romo ya? Yang perlu dipahami bersama. Baik, beberapa hal ya. Baik, Tia, coba tolong Tia. Nah, ini terima kasih atas kesabaran teman-teman akan keterbatasan teknologi saya gitu ya. Itu diakui dengan senang hati bahwa saya mempunyai kelambatan dalam pemakaian teknologi. Oke, ini beberapa bidang yang perlu diperhatikan bersama supaya ada semacam inilah yang mengapa ada sesuatu yang perlu kita pahami bersama dan menjadi bergerak bersama. Lanjut. Nah, sekarang ini lihat gambar ini menarik sekali ini. Ini pikiran orang itu seperti itu. Ada geriginya, ada gear. Dan gear itu saling menggerakkan. Saling menggerakkan. Satu bergerak, yang lain bergerak. Dan itu ada dalam yang sangat konkret di dalam hidup kita, itu panca indera. Ya, mata dengan penglihatan, telinga mengenai suara, lidah mengenai rasa, pencicip, lalu kulit mengenai perasaan ini. Nah, saya kira
kesadaran kita bersama, kita terima dulu bahwa panca indera kita itu sangat, inilah yang membuat kita bergerak. Nah, dan di tengah-tengah panca indera itu nanti yang akan kita temukan itu yang menggerakkan otak kita. Nah, ini kan baru satu gambarnya ya. Kalau orang satu baru panca indera itu bergerak seperti itu. Next, Agem. Bayangin kalau satu orang saja sebetulnya gearnya itu sudah begitu banyak yang menggerakkan pikiran kita. Apalagi kalau lebih dari satu bertemu itu. Jadi ada begitu macam-macam items yang akan tarik-menarik, minta diperhatikan. Nah, ini kesadaran saya bersama teman-teman ketika latihan meditasi menemukan itu ya. Oh iya ya, bahkan aku punya pikiran tentang ini, pikiran itu menggerakkan ini. Aku tadi mencicipi babi goreng kok enak gitu ya. Lalu makannya kok jadi cepet gitu ya. Lalu pengen nyendok lagi gitu ya. Jadi ada merasakan enak lalu ada percepatan dari menyendok dan mengunyah. Nah, jadi ada perubahan-perubahan dari sebuah bagian dari indera kita. Misalnya tadi kita mencecap kok enak lalu bergeraknya cepat. Saya punya murid itu saya ajak jalan-jalan, cewek cantik orangnya. Suatu saat itu kita pergi 2 hari dan weekend. Lalu dalam saat menunggu di bis itu dia masuk ke salon sambil keramas dan potong rambut. Keluar dari salon tambah cakep gitu ya. Tapi saya tidak memuji dia, saya diam saja. Lalu dia marah-marah pada saya. Romo nih gimana, aku udah keluar dari salon, udah merasa sangat yakin, mantap. Romo diam saja nggak memuji saya. Dia kecewa. Itu saya sengaja karena murid saya. Ya. Baik. Jadi bagaimana harapan-harapan itu, ya. Tetapi juga ada orang yang melihat orang lain cakep, lalu karena tidak suka, misalnya lalu menoleh gitu ya, nggak mau melihat gitu ya. Atau mendengar suara teman yang dia lebih pintar dari saya menjadi iri, lalu saya tidak mau mendengarkan dia omong, dan bagaimana panca indera itu bergerak. Baik, next Mas Agem, silahkan. Nah, inilah sebetulnya model proses-proses geraknya panca indera. Kalau Bapak Ibu lihat di tengah itu brain, itu otak. Saya mempunyai cara berpikir atau saya menyadari sesuatu yang lain. Untuk orang Asia, yang di tengah itu tidak brain, tetapi hati. Kenapa begitu? Kita lihat cara komunikasinya dulu. Sakit hati, kecil hati, ya, panas hati, dan segala macam. Jadi yang menentukan di sana banyak adalah sesuatu yang memakai hati, iri hati, dan segala macam. Jadi yang di tengah itu adalah penggeraknya atau yang akan digerakkan dari impuls atau respons dari luar, baik mata, telinga, hidung, lidah maupun kulit, itu menggerakkan tidak hanya otak secara biologis, medis, tetapi akan menggerakkan lebih pada hati yang mempunyai logikanya sendiri. Nah, sistem ini kalau kita kesadari membantu berkomunikasi kita dengan orang lain. Entah dengan pacar, dengan anggota rumah, dengan teman. Saya sangat harus mengontrol ini karena begitu banyak kelompok-kelompok umat di sini gitu ya. Kalau enggak nanti bisa repot. Karena orang dari mata turun ke hati, tidak dari mata turun ke otak gitu ya. Dan semacam. Nah, baik, ini beberapa
titik-titik yang perlu dipahami dulu, bagaimana proses yang menggerakkan entah pikiran, entah akhirnya ke mulut, entah keputusan kita memandang, entah keputusan kita bergerak dengan tangan atau dengan indera-indera yang lain. Sebentar, sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau menanggapi? Welcome, santai saja, santai saja. Sambil ngopi atau ngeteh sebelum tidur. Silahkan kalau ada catatan atau tanggapan. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau komen atau ditanyakan langsung unmute. Kalau tidak, lalu nanti kita lanjut ke teks gitu ya. Baik. Iya, belum ada kayaknya mau. Oke. Sekarang Agem tolong ke teks yang satunya lagi. Yang kisah cintanya ini. Baik, ya, tolong Tia, ya. Tia yang PowerPoint, baik. Ya. Ternyata Iska dan Rebeka, teks yang diberikan itu pada saya, ternyata itu teks itu love story yang pertama dalam kitab suci loh. Ya, maka itu menarik itu. Baik untuk yang akan menikah maupun yang sudah menikah, itu kan. Tapi juga mungkin kalau moga-moga di sini tidak ya, untuk orang-orang yang sedang mengalami krisis dalam konteks komunikasi di dalam keluarga. Maaf itu saya sampaikan karena saya di sini itu hampir setiap hari mendengarkan itu ya, membantu kerukunan kembali dalam keluarga. Baik, ini peristiwa Iska dan Rebeka, dan saya kira mengapa menjadi penting untuk latihan rohani kita untuk melihat bagaimana ini bisa berjalan. Selanjutnya gambar berikutnya. Nah, yang terjadi adalah bagaimana dalam kitab suci ditampilkan orang itu mencari partner untuk berkeluarga, ya, cari jodoh, itu gampangannya ngomong. Sebetulnya ini aneh karena di banyak artinya dalam kasus-kasus sebelumnya seperti Abraham itu tidak dibicarakan gitu kan. Ya sudah, itu tidak sesuatu yang dianggap terlalu penting dan romantis. Tapi itu malah terjadi pada Iska. Tetapi catatannya adalah, lah Iska itu waktu dijodohkan itu umur berapa? Umurnya sudah 40 tahun. 40 tahun belum menikah, yang mencoba mencari jodoh untuk dia itu malah Abraham, bapaknya. Karena ibunya Sarah sudah meninggal. Jadi memang ada kepentingan di situ, ada kepentingan Abraham. Kepentingan Abraham apa? Kepentingan Abraham sebagaimana ada dalam kitab suci itu kan meyakinkan atau membuat kepastian bahwa dia akan meneruskan janji Allah menjadi bangsa yang besar. Janji Allah terlaksana itu. Maka Abraham harus mencari orang yang dia kenal baik, dia kenal sungguh-sungguh oke gitu ya. Jadi Abraham tidak menghendaki agar Iska menikah dengan orang asing, tetapi Abraham mencari agar orang yang akan menikah dengan Iska itu orang yang sudah dikenal, baik keluarganya sudah dikenali. Jadi kenal keluarganya. Kenal keluarganya. Pertanyaannya apakah Iska itu tidak bisa cari pacar sendiri gitu ya? Kok kasihan gitu ya? Umur sekian, mosok pacaran aja nggak pinter gitu kan. Nah, kalau pacaran aja
mendampingi satu orang saja kesulitan, bagaimana bisa mendampingi banyak orang gitu ya. Menjadi pemimpin gitu, cari pacar aja enggak bisa. Kan repot ini ya. Tapi itu yang terjadi. Ya. Maka Abraham perlu yakin bahwa keselamatan Allah, janji Allah terlaksana. Yang kedua, Abraham juga pengen yakin bahwa garis keturunan itu oke. Garis keturunannya oke, kelangsungan janji Allah oke. Maka dia mengutus Eliezer, itu manajer harta kekayaan dia, itu semacam manajer personalia keluarga Abraham, untuk mencarikan pasangan itu, dan dia harus kembali ke tempat Abraham dulu hidup, jadi di keluarga Nahor, saudaranya. Ini membantu kita untuk merefleksikan, baik yang sudah menikah maupun yang akan menikah, apakah sekedar untuk membantu refleksi, apakah waktu Anda menikah atau akan menikah itu kenal betul dengan silsilah, dengan darah, dengan latar belakang keluarga calon pasanganku itu. Nah, kalau sekarang ini menjadi lebih konkret bagi saya di Jogja, penting sekali, karena ketika satu pasangan tidak kenal betul pasangan dan keluarganya, yang saya temukan 3 tahun di sini sudah banyak kasus-kasus yang mengerikan itu ya. Nah, maka saya kira pendekatan Abraham itu inspiratif untuk kita sekarang. Pendekatan yang sangat tepat untuk kita sekarang. Nah, lalu bagaimana niat-niat Abraham itu bisa direalisasikan? Dan itu ditolong oleh orang lain ya. Jadi sebetulnya ada seperti mak comblang gitu ya, ya oke saja gitu ya. Tapi fokusnya bukan pada mak comblang atau pengantara, tetapi tujuannya. Jadi kita perlu setia, seperti dalam latihan rohani asas dan dasar itu setia pada tujuan. Nah, Eliezer sebagai orang kepercayaan Abraham diutus untuk mencari perempuan yang berkualitas. Nah, ini penting ya. Bukan saya supaya tidak dipahami sebagai ini lalu menjadi seksis gitu ya. Bukan, tetapi cara pandang mencari kualitas orang. Dan yang ditampilkan kitab suci adalah bagaimana kualitas perempuan yang dicari oleh Abraham, yang dibaca oleh pembantunya itu Eliezer. Itu adalah orang yang next gambar halaman berikutnya. Iya. Standar kualitasnya kita baca di teks itu, mulai dari di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Jadi konteksnya adalah mencari orang yang bisa bekerja. Menimba air itu tanggung jawab keluarga. Maka kualitasnya adalah orang yang mempunyai tanggung jawab pada keluarganya. Lalu 24 ayat 14. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan juga unta-untamu akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Nah, teman-teman, ini menarik. Jadi
latihan rohani itu selalu dinamika latihan rohani itu selalu discernment, mencari kehendak Allah. Tapi kehendak Allah itu ditemukan dengan penalaran, ada tradisinya, ya, dengan tradisi tertentu, dengan penalaran tertentu, juga dengan local wisdom tertentu. Nah, yang dibuat oleh Eliezer untuk mencari pasangan bagi Iska adalah mencari orang yang punya tanggung jawab pada keluarga, bisa bekerja. Tetapi tidak hanya itu, adalah orang yang baik hati, yang mau memberi minum kepada orang asing. Dan tidak hanya pada orang asing, tetapi juga kepada unta-unta, itu artinya kendaraannya para pejalan, ya, traveler gitu ya. Lalu ya orang seperti itulah yang berkualitas. Jadi tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau dia menjawab, "Oh, kamu ambil sendiri, ini timbanya kamu ambil sendiri," itu bukan kualitas yang dicari oleh Eliezer. Yang kedua, proses-proses pertimbangan ini sebelumnya didasarkan kepada relasi dengan Tuhan. Jadi Eliezer itu berdoa kepada Allah. Kalau begini, ya tolong Tuhan tunjukkan dengan kualitas. Nah, memilih pasangan itu pertama-tama tidak diawali dari mata turun ke hati, tapi dari berdoa dulu. Ini inspirasinya Eliezer ya. Mencari pasangan itu diawali dengan berdoa dulu. Memang ada speknya itu ya, kualitas-kualitas tertentu, tetapi didasari dulu dengan doa. Dan lalu ditemukan kualitas-kualitas orang seperti itu. Itu model yang dilakukan oleh Eliezer, orang kepercayaan Abraham, untuk mencarikan pasangan bagi Iska. Dan ternyata teknik yang dipakai Eliezer ini berhasil. Dia menemukan Ribka yang memang mau memberi air minum, juga untuk unta-untanya. Tetapi juga lalu membuka ruang untuk dialog, artinya bersahabat dengan orang, bukan orang yang menutup diri, tapi orang yang bersahabat. Maka ketika Eliezer bertanya, bapakmu siapa, dari mana, lalu ada kontak, ada komunikasi. Dan dia menyampaikan keadaan Eliezer sebagai utusan ini kepada keluarganya. Dia punya kakak namanya Laban, lalu Laban yang menjemput Eliezer itu untuk menginap di rumah Ribka, di rumah Rebeka, di rumah Laban. Nah, orang-orang yang komunikasinya itu tidak dimiliki sendiri, tapi orang yang bersedia mengkomunikasikan hal-hal yang terjadi pada sekitarnya, kepada keluarga atau kepada orang-orang dekat, dengan maksud supaya terjadi menolong orang lain. Nah, ini kualitasnya hebat ya. Kualitasnya hebat. Dikomunikasikan ini soalnya, lalu bagaimana ini perlu ditolong, perlu dicarikan tempat. Bahkan disebut jerami untuk unta-unta ada, makanan untuk unta ada, air ada, tempat tidur untukmu ada, makanan ada, silahkan menginap di rumah kami. Jadi hospitality yang luar biasa. Nah, ini orang dengan kualitas keramahan seperti ini yang dicari dan yang cocok untuk Iska, supaya bisa, nah ini tujuannya nanti adalah supaya bisa menurunkan keturunan Abraham, yaitu nanti ke Yakub, orang kekasih Allah ya.
Oke, sampai sini dulu. Apakah ada tanggapan? Enggak, siapa mau sharing tentang ada ya boleh mau menanggapi atau sharing sedikit mengenai kualitas orang-orang ini ya, pasangan. Benar enggak aku punya pasangan yang berkualitas hatinya itu? Malu gitu ya, sharing gitu ya. Enggak lah. Silahkan kalau ada, welcome. Santai saja. Silakan teman-teman. Mau Ya, mewakili pertanyaan yang suka ada di hati iya, teman-teman yang masih belum menikah. iya, Kualitas sih tahu mau iya, seperti yang dicari oleh Eliezer tadi. iya, Tapi kalau di dalam hidup belum lewat-lewat, terus iya, mami-mami anaknya udah umur 40 tahun, atau iya, teman-teman yang udah umur 40 tahun, iya. terus cari atau gimana mau? Atau tunggu sambil mencari terus atau gimana mau? Iya, ini menarik ini. Kan banyak umat Romo pasti juga karena nggak mau menunggu, terus ya Ya, sudahlah begitu. Lalu terjadi masalah-masalah seperti yang Romo sering temuin. betul. Salah satu adalah contohnya adalah Abraham. Abraham meminta pembantunya, orang kepercayaannya, manajer itu untuk mencarikan. Maka sebetulnya dalam konteks gereja atau komunitas, entah WKICU misalnya, ya perlu memberi ruang untuk ada perkenalan-perkenalan yang menciptakan kualitas, mempertemukan kualitas-kualitas orang itu. Jadi kalau saya melihat di sini misalnya atau di Bangkok, saya sudah lupa kalau di California Utara bagaimana, tapi pengalaman saya di Bangkok dan di Jogja, orang-orang itu setelah bekerja, komunitasnya turun, kesempatannya turun untuk berkomunikasi dan bertemu dengan orang-orang yang sebaya, disedot oleh pekerjaan. Gereja di paroki-paroki biasanya orang misa, selesai misa pulang, tidak ada kontak. Pelayanan-pelayanan juga di banyak tempat cenderung menjadi eksklusif. Misalnya lektor ya udah kelompok lektor begitu saja, atau kelompok ini begitu saja, pemazmur atau apa organis, lalu menciptakan komunitas tetapi eksklusif. Saya kok melihat itu dan saya di Kota Baru justru saya kembangkan menciptakan ruang-ruang untuk pertemuan lintas kelompok itu ya. Jadi sebuah ruang untuk memperkenalkan orang. Dengan catatan adalah ya pertama-tama tetap harus berdoa dulu. Ya. Kurang lebih itu ide untuk membantu membuka ruang-ruang seperti itu. Apakah mungkin itu dibuat di WKICU? Ya, monggo-monggo silahkan. Oke, makasih Mo. Teman-teman, apakah ada yang mau tanya atau sharing? Silakan. Saya Romo, saya Agem. Ya, Agem. Ya, terima kasih atas pembahasan malam ini. Saya agak sedikit, sebetulnya agak sedikit melihat bahwa memang apa yang dijelaskan Romo ini mengenai pilihan kualitas atau pilihan kecocokan hati, pikiran dan segala macam itu setiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda-beda atau punya standar yang berbeda untuk itu. Dan terkadang juga bahwa memang apa yang sudah kita standarkan itu tidaklah sesuatu yang mudah untuk bisa didapatkan. Katakanlah untuk orang yang baru mencari jodoh atau yang sudah menikah, misalnya seperti saya gitu loh. Nah, saya sesungguhnya berharap apakah ada satu cara, misalnya sebuah perenungan atau misal Romo bisa membimbing kami ke arah sebuah
apa ya, pe- 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 pemahaman batin atau semacam meditasi begitu Romo untuk pada akhirnya apa ya, menangkap uh, keinginan kita itu, seandai kata pun tidak sesuai dengan keinginan kita, kita mampu mengatasi hal-hal itu juga gitu Romo. Kan kadang kita punya Ya, standar, begitu dapat kita pikir orangnya baik, kita pikir orangnya ini, ternyata begitu sudah menikah tidak begitu kenyataan apa segala. Maka saya berpikir apa atau bagaimana bagi yang baru mencari atau sudah mendapat atau sudah menikah, untuk menghadapi begitu, apakah ada cara, ada doa, ada meditasi semacam itu Romo? Ya, ya. terima kasih Romo. Ada. Nanti akan bergerak ke sana. Ada. Iya. Saya senang misalnya dalam kelompok meditasi di sini, itu lalu ada beberapa yang lalu menjadi pasangan dan menikah. Dan menikahnya, sebelum menikah ya pengalaman-pengalaman itu diolah. Tapi saya mau mengatakan ada ruang-ruang yang memang bisa kita ciptakan. Yang kedua, menanggapi Agem tadi, saya ingin melanjutkan ini ya, nanti supaya beberapa pertanyaan itu nanti mungkin tersambungkan. Yaitu apa yang dalam tradisi Jawa itu ada bibit, bebet, bobot. Jadi bibit itu dari garis keturunan, bebet itu dari segi penampilannya, itu artinya penampilan tidak hanya dari pakaiannya, tetapi bagaimana orang itu menghadirkan dirinya. Dan bobot itu termasuk dari kualitas-kualitas, termasuk kekayaan atau apa dari keluarga atau apa ya, suksesnya, pekerjaan dan segala macam itu. Nah, yang sangat penting untuk diolah pertama-tama itu mengenai sejarah hidup. Sejarah hidup. Dan saya justru dengan kisah Iskak dan Rebeka itu sebetulnya Abraham justru menekankan tentang garis keturunan lebih dalam konteks sejarah hidup. Di dalam halaman ini membaca Mutu Hati itu di paling kanan itu grafik kehidupan. Biasanya orang-orang saya ajak untuk menemukan dalam sejarah hidupnya itu menemukan pengalaman-pengalaman dekat dengan Tuhan bagaimana, atau dia menemukan kualitas hidupnya itu makin membaik atau menurun kapan. Nah, ketika itu diolah sendiri, lalu itu dikomunikasikan atau di-sharingkan entah kepada pasangan atau kepada kelompok. Ini yang saya alami. Sehingga terjadi pemahaman yang baik. Oh, aku memahami sejarah Agem itu begini. Aku memahami sejarahnya Mahar itu seperti ini. Aku memahami sejarahnya Tante Swan itu seperti ini. Poin-poin dan perkembangan perjalanan iman, perjalanan kedewasaan kepribadian dan segala macam yang membentuk sampai saat ini. Nah, itu juga memahami kekiniannya. Oh, kalau dia masih suka marah-marah tentang ini, karena memang yang tentang itu belum beres meskipun sudah begitu lama gitu. Saya mempunyai sejarah saya itu termasuk pemalu. Jadi kalau meskipun sebagai publik gitu ya, Romo ya sebagai tokoh publik, tetapi tetap mempunyai kecenderungan untuk diam-diam gitu ya di kamar sendiri atau mengerjakan itu ya, menghindari keramaian ya, itu salah satu sesuatu yang memang masih ada di dalam diri saya, tetapi saya berhadapan dengan tuntutan-tuntutan zaman sekarang yang beda. Baik, untuk itu saya lanjutkan halaman berikutnya ya. Silakan. Terima kasih. Nah,
ini ada jalur, 3 jalur. Itu adalah sesuai dengan tadi ada bibit, bebet, bobot. Model mencari kualitas itu adalah apa yang membantu aku menjadi seperti ini sekarang. Ya ada garis keturunan. Ini sekedar contoh saja. Kakek nenek saya itu dari garis ibu itu pedagang. Tadi dari bapak itu pegawai, jadi dulu lurah. Lalu yang di desa itu bekel dan semacam itu jadi pemimpin lokal. Tapi juga dari garis apa ya, zaman dulu ya entah dukun atau apa atau penyembuh gitu ya. Garis itu. Dan itu mempengaruhi saya sampai sekarang. Itu membentuk saya. Karena sejak kecil saya lalu diakrabkan oleh nenek saya misalnya, kalau saya mau tidur di rumah nenek, keris warisan keluarga dia ditaruh di bantal tempat saya tidur, tidak boleh dipindah. Nah, saya tidak tahu, tidak sempat mencari jawab itu, tetapi itulah beberapa hal yang membentuk atau menuntun saya pada iklim seperti itu ya, iklim kebatinan dan segala macam itu, iklim dukun dan itu ya saya dituntun ke arah itu, ada climate-nya. Tapi ibu saya ibu pedagang, nenek saya itu pedagang yang rajin, yang kerja keras gitu ya. Bapak saya guru, kerja keras, ya, guru dan dia katekis. Maka ya juga membentuk climate saya mengapa saya ingin jadi misionaris gitu ya. Meskipun ya misionaris tidak baik gitu ya, tidak lihai gitu. Tapi climate-nya itu terbentuk. Gitu ya. Kita juga dibentuk oleh pengalaman-pengalaman yang kita alami sendiri, pendidikan. Saya dididik di Seminari Menengah Mertoyudan yang mengajak berpikir bebas, tetapi juga disiplin gitu ya. Ada kedisiplinan belajar, pengembangan bakat, berpetualang, iklim-iklim seperti itu. Dan Serikat Yesus memberi ruang-ruang seperti itu. Maka latihan rohani ya itu membentuk saya. Latihan rohani dan semacam itu membentuk saya bagaimana berdoa. Oke, dikembangkan dengan iklim Jawa itu ya. Misalnya dulu ya pakai berpuasa dan segala macam itu bagian dari iklim yang membentuk saya. Tapi saya juga dibentuk oleh iklim alam sosial. Iklim alam sosial saya itu ya, anak desa gitu ya, nakalnya bukan main gitu kan, jadi habis sekolah ya pergi kemana-mana gitu kan, mancing. Tapi melihat bapak ibu kerja keras ya kami juga punya tanggung jawab dalam keluarga. Nah, jadi ya saya menjadi pecinta alam. Nah, saya ditempatkan di Thailand, ya, saya mau mendapatkan iklim yang lain lagi gitu ya, bagaimana dengan para biksu dan teman-teman Buddha itu ya saya juga belajar bagaimana bersahabat dengan semua makhluk hidup gitu ya. Maka ya sampai sekarang nyamuk ya tidak saya bunuh gitu kan. Paling ya udah pergi sana kamu gigit orang lain saja atau apa gitu. Tapi baik. Jadi ada setidak-tidaknya ada 3 jalur yang membentuk kepribadian seseorang. Nah ini juga saya kira membantu untuk memahami dalam konteks suami istri pun gitu ya. Oh iya, dia itu terbentuk seperti itu. Iklim pedagang lain dengan iklim petani. Nah saya hidup di antara dua-duanya, maka saya dagang hasil pertanian, hasil perkebunan kan gitu. Misalnya seperti itu. Nah, saya kira teman-teman juga terbentuk oleh seperti itu, oleh pengalaman, oleh pendidikan, oleh profesi, tapi juga oleh kebiasaan dalam keluarga. Saya punya teman Romo yang maaf ini tradisi yang tidak baik. Itu sesudah makan piringnya ditinggal begitu saja ya. Dan kalau di sini ada istilahnya tudung saji itu, penutup makanan itu ya.
Ya dia sejak kecil mungkin tidak terbiasa dengan itu ya, sampai sekarang ya makanan yang nggak ditutup ditinggal pergi saja. Jadi ada semacam formasi-formasi di dalam sejak kecil yang membentuk orang lalu menjadi kebiasaan yang belum tentu baik. Nah, kita juga perlu paham tentang itu, kebiasaan-kebiasaan buruk kita dan orang kita, pacar kita, pasangan kita bagaimana, seperti itu. Next, halaman berikutnya. Nah, ini lebih mengulangi apa yang dibuat oleh Eliezer tadi, kualitas yang dicari. Dalam konteks latihan rohani dan pengembangan pribadi, pertama-tama itu adalah berdoa. Kalau Abraham kan, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhan, doanya Eliezer, Tuanku Abraham. Jadi starting point-nya itu bukan prestasiku atau yang apa yang ingin aku dapat, tetapi aku konsultasi dulu dengan Tuhan. Lalu yang lain adalah mengamati kebiasaan baik, tanggung jawab tadi. Yang ketiga adalah mengakui sejarah hidupku, apa yang telah membentuk aku, tapi juga memahami sejarah hidup dia, apa yang membentuk dia, identitas dan segala macam itu. Terus lanjut, next. Nah, dengan beberapa tonggak catatan itu, baik kalau untuk direfleksikan itu. Apakah yang aku doakan dan bagaimana aku berdoa? Kalau aku berdoa itu aku memaksa Tuhan untuk mengabulkan permohonanku, atau aku sebetulnya sedang konsultasi dengan Tuhan dan mau mendengarkan masukan Tuhan. Itu berlaku dalam keluarga. Ketika suami atau istri berbeda pendapat atau berbeda pendapat dengan anak, tetapi apakah ditemukan kira-kira Tuhan menghendaki apa ya? Baru saja ini ada orang mau cerai gitu kan, nekat, pokoknya aku cerai. Saya bilang kalau cerai aku enggak setuju, saya bilang. Aku enggak bisa menyetujui cerai. Nah, terus gimana Romo? Dan sekarang gini, sebelum kamu membuat macam-macam langkah pertama kamu tanya dulu pada Tuhan. Tuhan itu mau apa dengan hidupmu? Bukan kamu mau apa dengan hidupmu. Aku mau apa dengan hidupku, tetapi Tuhan mau apa dengan hidupku. Ini starting point-nya. Yang kedua, orang yang dengan kualitas hidup seperti apa yang aku dambakan. Berlakukah itu juga bagi kualitas hidupku? Jadi aku mengharapkan orang lain mempunyai kualitas-kualitas tertentu, tetapi apakah aku juga mempunyai dasar-dasar kualitas seperti yang aku harapkan dan seperti yang dia harapkan. Dan saya meloncat ke yang terakhir karena yang berikutnya nomor 3 itu saya kira lebih sebagai pengulangan dari proses tadi. Maka ke langkah keempat adalah apakah aku melihat alur Tuhan yang menuntun aku dan dia lewat sejarah hidup masing-masing. Jadi aku melihat hidupku sendiri, melihat orang di sekitarku, pasanganku, temanku, anggota komunitasku, dan lewat sejarah hidupnya aku juga melihat, oh ya Tuhan bekerja pada dia lewat jalur-jalur tertentu ini. Kalau ini ditemukan, nanti kita akan bisa melangkah lanjut, sebagaimana nanti pengalaman Ruth sesi berikutnya, bagaimana sebuah ketidakjelasan itu pada akhirnya menampilkan pewahyuan Allah yang kalau kita bisa akan ngomong, oh ternyata begitu toh, dulu itu saya tidak paham begini, tetapi ternyata Tuhan menuntun begini, oh ya sekarang jadi begini, lalu oh ya lalu kita happy saja dengan pengalaman masa lalu dan pengalaman sekarang. Begitu
ini dulu. Apakah ada tanggapan? Silahkan. Waktunya habis. Baik, silakan yang lain kalau ada tanggapan nih. Sorry, saya harus fill in Lucy karena dia ada masalah dengan koneksi mungkin. Silahkan. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan atau mungkin tanggapan. Nah, ini Lucy sudah kembali. Maaf Romo, Lucy? maaf Hans, maaf teman-teman. Enggak apa-apa. Santai saja, Saya santai lagi saja. di Semarang jadi nggak stabil, biasanya di Jakarta. Iya. Silakan teman-teman. Teman-teman, sambil menunggu kalau mungkin akan memunculkan pertanyaan. Salah satu kalau kita kembali kepada gerigi yang ada dalam otak kita tadi, panca indera. Salah satu yang sangat membantu secara luar biasa itu meditasi. Meditasi kesadaran itu membantu memperlambat gerak-gerak gerigi itu sampai pada titik tertentu kita juga bisa menghentikannya. Dan ketika kita berhasil menghentikan itu, membantu kita untuk memampukan kita menjadi pendengar yang baik. Meditasi macam apa ya itu Romo ya? Meditasinya adalah meditasi kesadaran. Yaitu yang dalam bahasa Pali, dalam tradisi Buddhisme yang disebut dengan anapanasati. Ana itu nafas masuk, apana itu nafas keluar. Sati itu konsentrasi. Jadi konsentrasi yang timbul karena nafas masuk dan nafas keluar. Saya berani mengajarkan ini dan sangat yakin karena ini juga membantu saya dalam membaca kitab suci. Membaca kitab suci tidak berdasarkan aku pengen atau menafsir-nafsir sendiri, tetapi menghentikan pada titik tertentu keinginan saya, lalu atau pikiran saya, lalu teks itu akan menjadi teks pewahyuan Tuhan yang ngomong gitu ya. Maka meditasi hanya dengan menyadari nafas masuk, menyadari nafas keluar, hanya itu saja, itu luar biasa. Dan saya ingin mempromosikan ini kepada banyak orang karena ini akan sangat membantu pengendalian panca indera kita, termasuk dalam komunikasi, dalam mendengarkan, dalam menanggapi apa yang diucapkan orang atau ketika kita omong, mengucapkan dan segala macam. Baik. Apa meditasi ini juga dalam artian diajarkan oleh Ignatius Romo maksud saya? Ignatius mengajarkan mengenai penerapan panca indera, ya. Tetapi Ignatius tidak bicara tentang nafas masuk, nafas keluar. Ada sedikit dalam doa Bapa Kami, dia bicara tentang itu. Ketika mengajarkan cara berdoa dengan Bapa Kami. Tapi tidak terlalu detail. Nah, saya justru memperkembangkan ini karena itu ternyata sangat membantu. Dan retret-retret saya biasanya saya ajak untuk teman-teman untuk berlatih itu sehingga bisa membaca teks kitab suci, tapi juga dalam konteks keluarga bisa mendengarkan diri sendiri, mendengarkan pasangan kita, anggota keluarga kita, atau dalam komunitas kita. Baik. Apa nanti di beberapa sesi, apa Romo nanti akan ajarkan di beberapa sesi ini juga atau bagaimana Romo? Iya, nanti dalam sesi Ruth itu akan saya sampaikan itu. Oh baik Romo, baik terima kasih. Ya. Mengapa pada sesi Ruth? Karena justru yang kelihatannya tidak ada hubungan tetapi justru
Ruth itu menampilkan kesetiaan yang luar biasa. Nah, mengapa orang bisa setia gitu? Nah, latihan meditasi akan membantu secara luar biasa kesetiaan itu. Kesetiaan pada iman, kesetiaan pada kelurusan pikiran dan semacam itu. Romo, Saya sangat, ya silakan. ya saya Susilo. Ya. Tadi Romo bilang kan Romo, Susilo, ya. Romo ada di Thailand selama lebih dari 20 tahun. Ya. Belajar dan mungkin sudah ditahbiskan, mungkin di sana juga Romo. Saya ditahbiskan di Jogja, ya. Tapi lalu tahun berikutnya ke sana, ya. Ya, yang saya ingin tanya Romo, bagaimana Romo itu, kan Thailand kan kalau kayak kita nih, kalau di Indonesia kan dari lahir udah Islam gitu. Iya, iya. Tapi kalau di sana kan dari lahir udah Buddha gitu. Iya. Ya. Nah, bagaimana Romo sebagai seorang Katolik yang minority, bukan minority, minim lah begitu. Iya. Bisa menyesuaikan diri atau berakulturasi dengan background Buddhism di sana. Karena kita lihat antara ajaran Kristen sama Buddhism kan di samping banyak hal-hal yang sama, terutama mengenai moralitas ya, atau etika, tapi ada juga dalam beberapa hal secara prinsipil kan berbeda. Nah, saya ingin tanya pengalaman Romo selama lebih dari 20 tahun itu, bagaimana Romo menyesuaikan ajaran Katolisisme itu dengan Buddha, dan bagaimana sinkretisme antara kedua ajaran itu, Romo. Baik, ini pertanyaan menarik yang mengingatkan saya ada beberapa orang yang bahkan Bruder dan Romo dikritik habis-habisan karena latihan meditasi gitu kan. Dan justru saya bantu jawab gitu kan. Begini, salah satu kenyataan adalah bahwa Buddhisme itu memang lebih pada mengajarkan secara moral, gitu, etika. Jadi memang dia tidak bicara tentang Tuhan. Tetapi yang membantu banyak buat kita adalah latihan-latihan yang mereka lakukan. Seperti meditasi misalnya. Saya ikut retret 10 hari di hutan dan semacam itu dengan sangat sederhana. Fasilitasnya hanya 1 hari minimal latihan meditasi 6 jam. Dan saya menemukan ya memang meditasi itu sangat membantu, sangat berguna. Saya juga menemukan yang disebut dengan 8 jalan kebenaran itu ya memang benar. Dan tidak bertentangan dengan iman Katolik. Yang berbeda adalah bahwa mereka itu semacam agnostik atau tidak bicara tentang Tuhan gitu ya. Nah, itu bagi saya ya oke, mereka begitu, tetapi saya percaya pada Tuhan gitu kan. Dan saya mempunyai perjuangan waktu itu dalam berdoa. Ketika latihan meditasi ini doa atau bukan gitu. Tapi lalu saya menemukan latihan, berdoa secara Katolik itu sesuatu yang lain lagi. Tetapi kemudian latihan meditasi saya kembangkan sendiri, dan itu sungguh sangat membantu doa-doa saya sebagai orang Katolik. Termasuk ketika doa rosario. Jadi kata itu tidak saya ucapkan mengalir begitu saja, tetapi kata demi kata itu ada taste-nya, ada rasanya gitu ya. Salam Maria gitu kan. Dan itu saya ajarkan pada orang Islam di sini di Jogja. Kalau mereka zikir, wah mereka senang sekali. Oh ternyata bisa ya Romo. Nah, iya. Nah, saya tidak menemukan konflik-konflik di dalam diri saya mengenai saya latihan meditasi, tetapi saya justru diperkaya dengan
itu untuk mendalami Injil, untuk menjadi lebih tidak mudah menafsirkan begitu saja, tapi mendengarkan teks itu berbicara apa. Mengurangi berpikir sendiri gitu ya, tapi lebih memberi ruang pada misalnya kitab suci bicara apa? Teksnya bicara apa? Yesus mau menyampaikan gagasan pokoknya apa? Dan sebagainya seperti itu, Pak. Iya. Apakah saya menjawab? Enggak, Romo, itu kalau mengenai meditasi ya. Iya. Itu sebenarnya itu bukan khas Buddhism aja, karena The Desert Father, bukan yang Romo-Romo sekarang nih, saya nggak tahu The Desert Father. Yang dulu itu The Desert Father yang berkontemplasi atau di gunung atau di mana, mereka pun sebenarnya ada sistem meditasi sendiri. Tapi mungkin berbeda dengan Buddhism, saya nggak tahu perbedaannya di mana itu, Romo, kira-kira. Ya memang ada macam-macam akar dan tradisi meditasi. Ada macam-macam. Para bapak padang gurun yang Katolik ya, itu juga mempunyai tradisi meditasi yang berbeda. Agak mirip dengan tradisi Buddhisme. Beda dengan tradisi Hindu. Memang akan ada macam-macam tradisi. Nah, saya hanya saya akui saya tidak terlalu memasuki tradisi Hindu. Saya memasuki tradisi Buddhisme dan saya belajar banyak dari sana untuk menguatkan iman saya, tapi juga untuk menguatkan bagaimana saya memperkembangkan latihan rohani saya. Begitu. Ya, terima kasih, Romo. Iya. Silakan yang lain. Romo, saya juga pernah diajar sama Romo Alex Dirja. Dia tuh kalau mengajar Lectio Divina selalu pakai meditasi dulu, yang Anapana, Vipassana yang tadi Romo bilang. Saya baru ngeh hari ini Romo bilang, ternyata itu efeknya memperlambat gear-gear di kepala kita ya, Romo. Sehingga kita lebih bisa merenungkan dan lebih bisa jadi lebih bisa melihat apa yang kita baca di kitab suci itu dengan lebih baik ya, Romo ya? Iya. Salah satunya ya, Romo. Betul, betul. Dan itu luar biasa. Iya, buat nggak bisa tidur juga manjur loh ternyata, Romo. Hanya meditasi, kayaknya cuma meditasi nafas, tapi ternyata manjur juga kalau lagi nggak bisa tidur. Iya, ya banyak gunanya lah. Karena seperti Lectio Divina itu kita dibantu justru ketika kita mencoba membaca teks dan merelakan teks itu berbicara kepada kita, gitu kan? Nah, merelakan sesuatu bicara atau orang lain bicara pada kita itu kan sebuah sikap yang rendah hati. Kebanyakan sekarang itu kan orang pengen ngomong aja. Itu. Iya, Romo, betul. Terima kasih, Romo. Saya baru. Iya, silakan yang lain mungkin ada yang lain. Oke, pantesan itu manjur. Jadi itu memperlambat gear di kepala kita ya. Silakan kalau ada yang lain ingin memberi tanggapan atau pertanyaan. Silakan teman-teman yang lain. Saya dapat hari ini banyak sekali. Romo. Oke. Yoshiko, silakan. Hai, Romo. Iya, thank you Tante. Romo, salam kenal Romo. Saya Yoshiko dari Yoshiko Resen, Romo. Yoshiko, silakan. Ya. Silakan. Iya, Romo mau tanya. Kalau untuk anak muda yang mungkin masih mencari atau masih pacaran atau bagaimana ya Romo caranya kalau kita tahu bahwa pasangan ini adalah pasangan dari Tuhan gitu. Maksudnya kan anak muda tuh biasanya sekarang cenderung susah untuk berkomitmen, Romo, karena takut banyak tanggung jawabnya gitu, Romo. Karena mungkin tuntutan
zaman yang semakin keras gitu kan, kayak, apakah bisa menafkahi keluarga nih Iya, atau tidak gitu. iya, Tapi, bagaimana kita tahu bahwa oke, walaupun dengan kekurangan-kekurangan itu, kita berdua atau pasangan berdua itu bisa maju terus, mmm, bagaimana kita tahu bahwa pasangan itu adalah pilihan Tuhan gitu, Romo, despite of kekurangan-kekurangan yang ada dalam pasangan itu. Kan kita sendiri, aku sendiri juga, tidak sempurna dan pasti iya, pasangan juga tidak sempurna dan iya, bagaimana kita, tahu gitu, Romo? Thank you. iya. Terima kasih. Ini pertanyaan sejak zaman dulu sebetulnya. Ya memang sejak zaman SK itu ya sampai sekarang. Dan sekarang makin berat pertanyaannya. Betul. Kalau di Jogja ini untuk pasangan-pasangan yang mau menikah itu saya ajak membuat pengolahan sesudah kursus perkawinan di tempat mereka masing-masing. Lalu di sini saya ajak untuk membuat pengolahan retret pengolahan persiapan hidup berkeluarga. Antara lain membaca tadi sejarah hidup masing-masing dikomunikasikan yang didoakan, membuat core values masing-masing, merumuskan core values-nya sendiri-sendiri, lalu kalau you mau menikah, coba membuat core values keluargamu. Nah, dari situ biasanya akan kita temukan misalnya ada perasaan tidak yakin, perasaan takut atau perasaan mantap dan tetapi lalu perasaan-perasaan dan pikiran ini masing-masing diminta untuk mendoakannya sendiri-sendiri dulu. Jadi semacam konsultasi dengan Tuhan sendiri-sendiri. Lalu setelah konsultasi dengan Tuhan sendiri-sendiri, mereka bertemu lagi untuk men-sharingkan. Tadi aku konsultasi dengan Tuhan seperti ini, hasilnya seperti ini, perasaanku seperti ini. Ada beberapa pasangan yang kami anjurkan untuk tidak lanjut. Karena tidak bisa atau sangat besar kemungkinannya kalau dilanjutkan bermasalah dan saling menyakitkan. Mereka bisa terima meskipun awalnya itu sangat sedih, tapi bisa terima. Ada 2 pasangan yang sudah kami anjurkan untuk mundur. Ada 1 pasangan yang kami anjurkan untuk mundur tetapi tidak mau. Dan sekarang sedang mengakui bahwa iya ya dulu benar sih Romo dan tim itu sudah menyampaikan supaya jangan gitu ya. Tapi dia nekat gitu ya. Sekarang berhadapan dengan kelemahan masing-masing, mereka bermasalah. Nah, ini adalah proses-proses untuk mengenali. Jadi mengenali diri sendiri, mengenali pasangan, dan itu dalam konteks didoakan. Jadi berdoa tidak hanya untuk mendapatkan pasangan, tetapi ketika aku punya relasi dengan orang ini, pikiran-pikiranku jadi sehat atau tidak, perasaanku jadi tenang, gembira atau tidak, atau sebaliknya, itu diolah, ditemukan. Itu nanti lalu ketemu, ini kira-kira cocok atau tidak, dan nanti kalau didiskusikan bersama lalu seandainya mundur bisa mundur dengan lapang hati. Tentu agak sakit ya, enggak apa-apa, tetapi akhirnya mundur dengan lapang hati atau maju dengan penuh harapan. Itu yang saya buat di sini dengan teman-teman Yoshiko. Thank you, Romo. Jadi Romo ada tim khusus gitu ya, Romo ya? Kalau Ya, misalnya untuk konsultasi, misalnya berdua gitu, bisa, Romo? bisa. Jarak jauh juga bisa? Konsultasi online juga bisa. Sekarang kami buka itu. That's cool. Jadi tim itu mendampingi mulai dari sejarah hidup, mendampingi bagaimana pasangan itu mengolah janji perkawinan, mendoakan janji perkawinan, mengolah core values masing-masing, mempersiapkan core values keluarga. Core values itu apa ya, Romo? Sorry. Jadi begini, kalau dalam perusahaan kan juga ada core values perusahaan gitu ya, seperti itu ya. Tapi setiap orang kan punya nilai-nilai yang diperjuangkan mati-matian atau tidak bisa dikatakan tidak boleh tidak ada gitu ya. Harus begini, itu aku gitu ya.
aku memperjuangkan kejujuran misalnya itu. Enggak jujur aku enggak bisa. Misalnya seperti itu ya. Atau misalnya iman harus Katolik gitu ya. Itu core valuesku, aku Katolik dan aku tidak mau menikah secara Islam atau secara Hindu atau secara yang lain. Aku harus menikah secara Katolik. Jadi ada nilai-nilai yang dipertahankan yang tidak boleh tidak ada, harus ada. Itu kami sebut sebagai core values pribadi. Nah, masing-masing mempunyai. Ketika menikah ini tidak harus sama dengan di jumlah, tetapi harus membuat baru berdasarkan core values masing-masing. Ini bisa berantem lama, tidak apa-apa. Kami juga tepuk tangan kalau mereka berantem. Karena lalu ada dialog gitu loh. Saya tunggui kalau mereka berantem, saya tunggui. Oke, silahkan, tidak apa-apa. Sampai akhirnya mereka bisa saling mendengarkan. Oh itu toh. Jadi ini bisa, ini tidak bisa lah. Yang tidak bisa bagaimana? Tapi memang butuh waktu. Maka kami mempunyai tim untuk mendampingi. Biasanya berapa lama Romo itu? Kalau program berlanjut itu sebetulnya kami desain untuk weekend, Jumat sore, Sabtu penuh, sampai Minggu siang. Tetapi di Jogja itu kan weekend tidak ada. Lalu sekarang kami dari Sabtu pagi sampai Sabtu malam, terus kami tawarkan untuk pasangan-pasangan yang belum selesai atau masih perlu membutuhkan waktu lagi, kami beri waktu lagi kapan terserah untuk kami dampingi, kami olah bersama, kami dampingi pengolahannya. Dan beberapa menjalankan itu dengan senang. Ada satu pasang dokter itu malah 1 bulan. 1 bulan. Karena yang satu itu Chinese totok gitu ya. Dengan model keluarga besar kongsi itu ya. Jadi pengambil keputusan itu agung ya, maha kuasa itu. Sementara yang Jawa itu juga dokter pinter juga, tapi Jawanya Jawa Deso itu seperti saya itu ya. Cara pikirnya beda. Bicara tentang keluarga itu, nilai tentang keluarga itu beda dan semacam itu. Nah itu mereka butuh waktu 1 bulan. Setiap minggu ketemu dengan saya, mengolah itu. Lalu mereka menemukan, oh sekarang happy mereka berdua. Karena termasuk tentang karir dan segala macam itu dibicarakan. Begitu. Oh, thank you Romo. I think ya didoakan ya Romo. Semoga Iya. nanti saya bisa dapat, kalau Oke. mau itu bisa konsultasi dengan Romo. Bisa. Iya. Terima Bisa. kasih Romo. Iya, welcome. Iya. Yang pusing itu kalau harus berhadapan dengan orang yang sudah keras hatinya untuk cerai, itu pusing saya. Sulit. Moga-moga di WKICU enggak ada ya yang sudah berkeras hati menceraikan gitu ya. Bagaimana? Masih ada? Halo? Apakah Romo masih punya waktu? Sudah 1 jam lewat, apakah Romo masih punya waktu? Ini si Lucy sepertinya ada masalah dengan internet ya. Oh, oke. Ya, apakah Romo masih ada waktu? Saya yang untuk hari ini saya selesai di sini, artinya, tetapi kalau ada pertanyaan masih bisa saya lanjutkan. Berapa lagi Romo? Satu pertanyaan lagi kali. Mungkin Romo, 1 pertanyaan lagi, silahkan kalau ada. Baik. Bagaimana Bapak Ibu, teman-teman, ada pertanyaan lagi untuk Romo? 1 lagi, silahkan. Oh, hai Romo, saya Julia, apa kabar? Masih ingat enggak? Ingat Bu Yulia. Ingat. Pasti. Apa kabar? Anyway, saya ada pertanyaan. Kalau seandainya sang suami menyakiti hati istrinya dengan meleweng, say. And then juga abusive itu. Nah, bagaimana tuh kalau begitu? Apa apa misalnya karena abusive begitu kan sang istri jadi takut jadinya. So
kalau misalnya si sang istri itu minta cerai, bagaimana? Baik, yang pertama kita kembangkan dulu sikap pengampunan dan pertobatan. Jadi pengampunan dari pihak yang tidak bersalah, Sang istri. tapi juga sikap tobat yang konkret, jelas, benar dari pihak yang bersalah. Kalau hanya ada pengampunan tetapi yang ini tidak mau bertobat, masalahnya tidak selesai. Jadi memang, nah yang bertobat itu lebih susah. Betul. Maka perlu dibantu dengan entah struktur, entah latihan-latihan yang lain dan segala macam. Biasanya saya cukup keras membantu, bukan keras dalam arti menjadi galak atau tapi mengajak untuk orang sampai betul-betul ya kamu mau bertobat enggak? Kamu mau memperbaiki hubunganmu dengan istrimu atau tidak? Dan kalau mau baru saya bantu, kalau tidak saya enggak mau. Itu satu. Jadi pengampunan dan pertobatan. Dan pertobatan harus konkret. Nah kalau yang kedua, nah kalau misalnya si sang suaminya ini nggak mau bertobat gitu, masih abusive, mukulin istrinya misalnya gitu. Nah gimana? Jadi kalau serba abusive, susah dong untuk sang istrinya. Betul. Kalau abusive itu lalu kan menjadi toxic gitu ya relationship-nya. Dan itu jadi selalu nggak dalam rumah tangganya kan otomatis jadi ketakutan gitu. Iya. Maka biasanya begini Bu. Biasanya saya ajukan begini, saya tidak hanya berbicara dengan pihak korban, tetapi saya harus berbicara dengan pihak pelaku. Dalam hal ini misalnya cowoknya gitu. Kalau cowoknya setelah lewat bantuan-bantuan, baik lewat psikolog profesional dan imam tidak jalan, ya lalu saya kira pihak perempuan bisa mengajukan anulasi kalau memang itu membahayakan. Saya tidak terlalu cepat mengajak anulasi, tetapi ada kemungkinan untuk itu kalau itu hubungannya menjadi abusive gitu. Ini karena jadi bahaya gitu loh. Ya. Tapi itu lalu perlu dikonsultasikan dengan pastor paroki setempat itu. I see. Oke, Mama, terima kasih, Mo. Ya, terima kasih semua. Saya kembalikan ya, Mas. Iya, saya Hans, saya ambil alih soalnya Lucy ada masalah teknis dengan signalnya dia, internetnya dia. Jadi saya akan lanjutkan. Baik, thank you Ci Julia. Ini karena waktunya kita tutup aja ya Romo ya. Ya. Oke, sebelum kita tutup ada beberapa buah pengumuman dari tim. Silakan Tia. Yang pertama adalah sumbangan kasih bagi saudara-saudari yang tergerak hatinya untuk memberikan sumbangan kasih untuk mensupport acara ini. Bisa melalui cek payable to WKICU, dikirimkan melalui email kepada Marcella Raharjo di alamat yang tertera, atau melalui elektronik Zelle dengan email jovara3@gmail.com, harap diberi catatan ISE. Lalu yang berikutnya, ini sesi iman yang berpikir yang akan datang, yang akan dimulai pada akhir Oktober, tetapi hari Minggu besok itu kita akan melanjutkan iman yang berpikir bersama Romo Andang dengan topik cerai, pisah rumah, cerai sipil, anulasi perkawinan. Akan diadakan pada hari Minggu pada pukul 5.30 sore waktu Amerika atau di Indonesia jam 7.30 pagi hari Senin. Dan setelah ini sesi ke-7 bersama Romo Andang, lalu masih ada sesi ke-8, lalu yang berikutnya dilanjutkan oleh bersama Romo Thomas, yang flyer tadi sempat ditampilkan. Lalu minggu depan kita akan kembali lagi di latihan rohani
episode yang kedua bersama Romo Mahar dengan topik apa tadi? Penyesalan dan maaf. Memberi kasih kalau lupa. Terima kasih tanpa henti. Iya. Terima kasih tanpa henti bersama Ruth. Terima kasih tanpa henti. Baik, itu saja pengumuman dari kami. Romo, minta tolong lagi untuk menutup doa dan berkat. Oke. Baik, teman-teman, mari kita mohon berkat Tuhan menutup pertemuan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Kau telah memberikan begitu banyak tuntunan dan berkat pada kami lewat jalur sejarah hidup kami, juga lewat orang-orang yang ada di sekitar kami, di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk kesempatan bisa mendengarkan, dan terima kasih untuk inspirasi yang Kau berikan lewat hamba-Mu Iska dan Rebeka. Berkatilah saudara-saudari kami pada malam hari ini dalam istirahatnya. Berkatilah mereka dengan kesehatan, dengan kemajuan di dalam pekerjaan, dan mempunyai keselamatan, sejahtera. Dan Engkau pada malam ini, Engkau mendampingi mereka hingga bisa istirahat dengan tenang, segar kembali pada hari besok. Semoga berkat-Mu melimpah kepada mereka. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Lagi. Tante Sherly bagaimana? Baik Romo.